Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ilahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم استمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله
lakin aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jalala wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa yang sampai sekarang menghebohkan seluruh dunia adalah mewabahnya virus corona yang sampai sekarang sudah terdapat di 28 negara. Alhamdulillah kita Indonesia belum dimasuki virus corona, tapi sudah ada WNI kita yang terjangkiti virus ini, yaitu yang berada di Singapura. Seorang pekerja yang ditulari oleh majikannya, dan 4 orang WNI yang ikut berlayar dalam kapal pesiar yang ditahan oleh pemerintah Jepang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya mudah-mudahan tidak sampai virus ini masuk ke negara kita, sekalipun kita sudah dikelilingi oleh negara-negara yang sudah dimasuki oleh virus mematikan ini. Australia sudah, Filipina sudah ada juga yang meninggal, Singapura sudah ada yang meninggal, Hong Kong. Dan berita yang terakhir, ini setiap hari berita yang ditulari virus corona ini bertambah setiap hari. Tanggal kemarin sudah 75.291 orang yang tertulari virus corona ini yang disebut dengan COVID-19. Tapi dari 75.000 ini yang sembuh dikatakan ada 14.452. Tapi yang meninggal sudah lebih 2.120 orang. Jadi bayangkan, belum sampai sebulan sudah memakan korban sebanyak 2.000 lebih. Betapa sibuknya petugas-petugas kesehatan di daratan Cina sana, khususnya yang berada di kota Wuhan dan provinsi Hubei. Setiap hari puluhan, bahkan kemarin lebih 100 yang meninggal dunia. Dan itu harus dikremasi. Banyak di antara mereka petugas kesehatan termasuk dokternya yang stres menghadapi virus yang kecil ini, yang tidak terlihat oleh mata. Komunis yang sombong itu tidak bisa menghadapi, tidak bisa menyetop perkembangan virus corona ini. Sudah berkumpul dokter-dokter seluruh dunia. Mereka mengatakan vaksinnya, obat untuk mencegah virus corona ini baru bisa ditemukan 18 bulan kemudian. Jadi selama ini tentu mereka berpikir bagaimana menghadapi. Satu-satunya jalan adalah mengisolasi warganya. Karena itu provinsi Hubei adalah provinsi yang tertutup, yang penduduknya lebih 50 juta. Ibu kota Wuhan berpenduduk 11 juta. Itu diisolasi, tidak diperkenankan warganya untuk keluar dari kota itu. Dan juga
orang dari luar tidak bisa memasukinya. Bagaimana kita melihat? Tentu bapak-bapak melihat melalui internet betapa kota-kota di sana seperti menjadi kota mati. Mereka sibuk sampai-sampai orang-orang yang sudah sakit, yang menderita penyakit, apakah penyakit diabetes atau penyakit jantung, itu tidak ditangani dengan baik. So, pemerintah dan petugas kesehatan hanya sibuk menghadapi mereka-mereka yang kejahitan, yang berjatuhan setiap harinya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, Al-Quran sudah menceritakan bagaimana Fir'aun yang zalim, yang kejam terhadap rakyatnya, terhadap umatnya Nabi Musa. Di Al-Quran disebutkan bahwa mereka itu yuzabbihuna abna'ahum, membantai anak-anak lelaki dari pengikut dari sukunya Nabi Musa alaihissalam. Baik sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dengan bala tentaranya mencari mereka-mereka yang etnisnya sama dengan Nabi Musa untuk dibantai hidup-hidup masih kecil. Begitu lahir, kalau ditahu ini anak laki-laki, itu dibunuh. Kemudian juga ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, umatnya juga mengalami penyiksaan yang luar biasa, diperbudak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya lah sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya yang mengendalikan perekonomian di Mesir ini. Saya yang mengendalikan jalannya Sungai Nil ini. Tapi kemudian karena dia menantang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada Fir'aun itu, jangan kalian menganiaya, menindas bangsa kami, berilah kebebasan. Maka Allah mengatakan karena kekurang ajarannya, karena ketakaburannya, Allah mengemukakan dalam surat Al-A'raf, walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minas thamarat la'allahum yadhakkarun. Sungguh kami menjatuhkan bencana kepada Fir'aun dan bala tentaranya dengan as-sinin, kemarau panjang, wa naqsin minas thamarat, kekurangan buah-buahan, maksudnya panen tidak menjadi, la'allahum yadhakkarun. Jadi diberikan bencana, tanah Mesir yang subur menjadi kering sehingga panen tidak menjadi. Terjadi paceklik di mana-mana. Tapi tujuannya Allah adalah Fir'aun dan mereka yang menjadi pengikutnya sadar untuk bertauhid kepada Allah, jangan hanya menyembah Fir'aun, menyembah dewa-dewa. Lalu diceritakan oleh Al-Quran, setiap mereka mendapat bencana yang begitu mereka tidak bisa menanggungnya, mereka lalu datang kepada Fir'aun. Ya Fir'aun, tolonglah kami. Lalu Fir'aun menyuruh pembesarnya untuk mendatangi Nabi Musa. Mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakanlah kami kepada Tuhanmu supaya
bencana ini diangkat dari kami dan nanti kami akan beriman. Itu yang mereka ucapkan. Lalu ketika Nabi Musa sudah berdoa dan mereka sudah kembali mendapatkan kesuburan, mereka mendapatkan kemakmuran kembali, mereka mengatakan, "Fa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi." Mereka mengatakan, kalau kami sudah mendapatkan kemakmuran, kesuburan tanah kami, ini berkat hasil kerja keras kami. Memang pantas kami mendapatkan ini karena kami sudah bekerja dengan sesungguhnya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau mereka mendapatkan bencana, mereka menuduh penyebabnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi mereka menuduh penyebab kesusahan hidup itu adalah Nabi Musa dan pengikutnya. Mungkin sama dengan kita sekarang. Kalau ada kesusahan, kalau ada bencana, yang dituduh umat Islam. Umat Islam adalah penyebab kerusakan, penyebab terjadinya kesusahan hidup. Ala inna mata'ibun min Allah. Ketahuilah, sungguhnya yang menentukan nasib itu, menentukan kesuburan dan paceklik itu adalah Allah. Walakin aksarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Mereka lalu menantang Nabi Musa. Setelah sudah dihilangkan kemarau panjang, dihilangkan paceklik, lalu mereka kembali, Fir'aun dan pengikutnya kembali mengatakan, "Mahma ta'tina bihi min ayatin tasharana biha fama nahnu laka bimu'minin." Wahai Musa, sekalipun kamu mendatangkan banyak ayat, banyak tanda-tanda, banyak bukti, litasharana biha. Mereka menuduh apa yang dilakukan Nabi Musa itu adalah kemampuan magicnya Nabi Musa. Jago sihir betul Nabi Musa ini. Katanya, sihir apapun yang kamu tunjukkan, kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi begitu mereka tetap membangkang, datanglah bencana berikutnya. Jadi disebutkan dalam Al-A'raf ayat 103. Fa'arsalna 'alaihim tufana wal jalada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lalu Allah mendatangkan bencana berupa at-tufan, banjir dahsyat yang melanda perkampungan-perkampungan di Mesir. Banyaklah korban karena tidak tahan, mereka kembali datangi Nabi Musa. Tapi setelah banjir ini sudah hilang, kembali mereka kafir. Disebutkan ada sekian bulan, ada beberapa bulan mereka dibiarkan, lalu Nabi Musa menagih. Kenapa? Silahkan kamu beriman. Tapi mereka mengatakan tidak, itu cuma sihirmu saja. Akhirnya setelah banjir datang lagi bencana lain, al-jalad, yaitu belalang. Belalang datang memakan hasil-hasil perkebunan mereka. Walaupun tanam-tanaman mereka subur, tumbuh kembali, tapi datang hama belalang yang menghancurkan tanah-tanah pertanian mereka. Ini pun mereka selalu bermohon pada Nabi Musa. Setelah diangkat kembali lagi mereka tidak sabar. Lalu datang bencana berikutnya, al-qummal, berupa kutu. Apakah ini kutu busuk? Kalau sekarang ini virus. Ini qummal masuk ke rumah-rumah mereka sehingga mereka merasa tersiksa. Tapi itu pun juga hanya sebentar, mereka kembali datang kepada Nabi Musa tidak tahan.
Lalu datang bencana berikutnya ad-dafadi. Ad-dafadi ini jamak dari kata dibda, kodok. Maksudnya di setiap rumah mereka dimanapun mereka berada banyak berkeliaran kodok dalam rumah mereka. Mereka buka laci ada kodok, buka lemari ada kodok, lemari di mana-mana. Mereka merasa tersiksa dengan banyaknya kodok yang menyerbu rumah-rumah mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun juga setelah dihindarkan, masih mereka tidak beriman pada Allah, kembali kafir. Hanya datangkan lagi ad-dam. Ad-dam itu artinya darah. Kalau kita mungkin sekarang ada namanya demam berdarah. Kalau zaman Nabi Musa, air sungai Nil berubah menjadi merah darah. Atau air sungai Nil tetap tawar, tapi begitu di tangannya orang-orang Fir'aun, orang-orang Kipti, itu di gelas-gelas mereka ketika akan mereka minum berubah menjadi darah. Mereka terpaksa tidak bisa minum, atau terpaksa mereka minum karena tidak ada minuman lain. Jadi ini semua dikemukakan Allah untuk jadi pelajaran. Ayatim mufassalat itu berupa tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka tetap congkak, takabur. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak mau mempercayai, bahkan ingin membunuh Nabi Musa dan membantai pengikut-pengikutnya yang beriman. Oleh karena itu sudah sekian banyak teguran Allah, mereka tidak indahkan. Akhirnya Allah sesuai permintaan Nabi Musa, baik-baik binasakanlah mereka itu. Itu akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, kira-kira apakah ada persamaan? Ada tulisan dari seorang Muslim Amerika. Dia mengatakan, don't forget Uyghur. Jangan lupakan Uyghur. Maksudnya, sekarang perhatian ditujukan bagaimana mengatasi wabah virus corona. Padahal selama ini sepertinya sedikit sekali negara yang memperhatikan bagaimana nasib umat Islam di Uyghur, yang masjid-masjidnya banyak dirobohkan. Umat Islam ini dilarang melakukan salat 5 waktu. Itu di provinsi Uyghur. Ya, di kota-kota lain ya kelihatan diberikan kebebasan, tapi di provinsi Uyghur ini masjid-masjid banyak ditutup, dirubah jadi museum, dirubah jadi mall, dan yang bisa masuk ke masjid hanya mereka yang tua-tua, umur 60 tahun ke atas. Sedangkan anak-anak mudanya dipaksa untuk jadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Yang perempuan-perempuannya dipaksa untuk dikawini oleh orang-orang Cina yang ateis. Mereka ingin menghilangkan Islam di sana. Jadi penulis ini berkata yang mungkin ini adalah divine intervention, intervensi Tuhan terhadap ketidakberdayaan, diamnya dunia melihat umat Islam ditindas sudah sekian tahun. 1 juta orang Islam di Uyghur itu dimasukkan di kam-kam untuk dicuci otaknya, untuk tidak tahu lagi apa itu salat. Quran tidak boleh dibaca. Siapa yang membawa Al-Quran termasuk di HP-nya akan ditangkap. Inilah kekejaman pemerintah komunis. Sekarang mereka diberikan teguran,
atau mungkin semacam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka bisa sadar, berhenti menindas umat Islam. Sebab Rasulullah mengatakan doanya orang zalim itu langsung, orang yang dizalimi itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya umat Islam, jutaan umat Islam yang dizalimi di Cina sana, menyebabkan saat Allah mengirimkan bala tentaranya berupa virus. Kalau selama ini mereka menganggap Islam itu adalah virus sehingga harus diberantas, sekarang virusnya Allah, virus corona, mereka kewalahan menghadapinya. Jadi oleh karena itulah kita sebagai umat Islam di Indonesia, marilah kita berusaha untuk tetap istiqamah di jalan Allah, tetap menjalankan perintah Allah. Sebab insya Allah dengan kita selalu istighfar, taubat, istiqamah, Allah akan menjauhkan kita dari bencana-bencana yang tidak bisa kita hadapi. Barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wal mustahiqu lil hamdi wat thana wa lahu alhamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah minhu al-mubtada wa ilaihi ruja wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-huda wat taqwa wa man tabi'ahum bi ihsan iqtida. Amma ba'd, fa usikum bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala, usikum bi kitabillahi aziz fa innahu kalamullah wa was-siratul mustaqim wa huwa an-nur wal huda man tamassaka bihi najaa man ahra an hudallahu wa qawa. Wa 'alaikum bil jama'ah fa inna ilallahi wal jama'ah thumma sallu al bashir nadhir was sirajul munir. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala fi dzalika bi kitabil munir. Faqala 'azza min qa'im 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa sallallahu min al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati ashabi nabiyyika ajma'in wa zawjati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'awat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahmi hafzat ad-din wa ahlikil yahuda wa saqqabati wal mulhidin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin. Allahumma aidhum bil haqqi wa aidil haqqa bihim wansurhum ala a'daika wa a'dani ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baladana Indonesia wa sa'iril muslimina aminatan mutmainnah fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin. Allahumma ahfid kalimatal muslimin wa ijma' shufuqahum warshidhum ila siratikal mustaqim wa ahmihim minal fitani wal mihani wa zahra minha ma badan. Allahumma anshur ayat at-tauhid wa ali syariat al-islam wa barik ummati islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.